Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diejong Prastiti dari Program Studi Sistem Informasi. Jadi kali ini saya akan mereview sedikit tentang web sederhana yang sudah saya buat pada pertemuan sebelumnya, yaitu di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Oke, jadi di sini aplikasi yang saya gunakan untuk pemrograman adalah Sublime Text. Dan web browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Oke, langsung saja. Jadi di sini ada beberapa sintaks yang saya pelajari pada belajar 1 atau di pembelajaran pertama, yaitu yang pertama ada sintaks HTML. Sintaks HTML ini berfungsi untuk menandakan kalau kita sedang mengerjakan file HTML. Nah, di dalam web ini ada bagian-bagiannya, seperti bagian head dan juga bagian body. Oke. Nah, di dalam bagian head ada yang namanya title. Sintaks title ini berfungsi sebagai judul dari kepala teks, dari kepala web maksudnya. Jadi di sini munculnya. Oke. Selanjutnya di bagian body atau bagian badan sebuah web ini ada sintaks H2. Sintaks H2 ini berfungsi sebagai judul. Dia tampilnya di sini. Oke, selanjutnya di sini juga saya ada juga memasukkan navigasi bar. Ini adalah codingannya. Di dalam navigasi bar ini ada sintaks HR. Sintaks HR ini berfungsi sebagai pembatas. Ini deh contohnya, garis 2 ini ada menggunakan sintaks dari HR. Selanjutnya ada sintaks center. Sintaks center ini berfungsi sebagai untuk menengahi tulisannya. Jadi sintaks belajar 1, belajar 2, belajar 3, belajar 4 tuh dia di tengah. Oke, selanjutnya ada sintaks href. Sintaks href ini berfungsi sebagai menyambungkan file di dalam folder yang sama, atau bisa juga untuk menyambungkan sebuah link. Oke, selanjutnya di bawah navigasi bar ya ada sintaks P atau paragraf, berfungsi untuk membuat paragraf. Dan juga sintaks BR untuk sebagai spasi. Jadi dia tidak berjarak. Jadi dia kayak bersusun gitu. Gak ada jaraknya sama sekali gitu antara atas sama bawah. Selanjutnya ada sintaks B. Sintaks B di sini sebagai untuk menebalkan sebuah teks. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke belajar 2. Jadi di pembelajaran kali ini sama, tugasnya sama, membuat biodata juga, tapi menggunakan sintaks-sintaks yang baru. Yaitu sintaks EM. Oke, di sini yang terbaru, sintaks EM ini berfungsi sebagai untuk memiringkan tulisan atau memiringkan teks. Outputnya seperti yang di sini. Oke, selanjutnya di sintaks alamat ada ada sintaks U. Sintaks U ini berfungsi sebagai menggarisbawahi sebuah teks. Jadi hasilnya akan seperti ini. Sudah digarisbawahi. Selanjutnya ada sintaks mark. Sintaks mark ini berfungsi sebagai untuk menandakan sebuah teks. Jadinya muncul warna kayak di stabilo gitu. Selanjutnya ada di email. Di bagian email ada sintaks delete atau sintaks del ya. Di sini sintaks del ini berfungsi untuk mencoret sebuah teks. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya di sosial media ada sintaks di mana kita ketika memencet sebuah teks, kita tuh bakalan tersambung ke sebuah situs gitu. Ini adalah sintaksnya, sintaks ahref untuk menyambungkan link.
Jadi contohnya, kita mau mengakses Instagram saya sendiri, kita pencet saja dan langsung mengakses ke Instagram saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke belajar 3, yaitu menambahkan tabel dan juga menambahkan gambar. Jadi sintaks-sintaks yang digunakan di sini adalah sintaks image source. Image source ini berfungsi sebagai untuk menambahkan gambar yang berada di dalam folder. Jadi ini adalah nama foldernya dan ini adalah nama filenya. Pastikan di ujung ini sama dengan yang sudah tersimpan di dalam suatu folder. Nah, di sini ada width. Width ini berfungsi sebagai untuk mengatur ukuran pada gambar. Oke, selanjutnya adalah cara untuk membuat tabel. Cara untuk membuat tabel kita bisa menggunakan sintaks tabel ya. Nah, di sini ada border. Border di sini berfungsi untuk mengatur garis pada tabel. Yang ini, mengatur garis pada tabel. Selanjutnya di sini fungsi style di sini fungsinya tuh untuk membuat tabel tuh menjadi proporsional gitu, agar terlihat lebih rapi gitu. Selanjutnya kita menggunakan sintaks TR. Sintaks TR ini digunakan untuk baris, sedangkan sintaks TH ini berguna sebagai judul. Dan di sintaks TD yang di sini, sintaks TD ini berfungsi kolom sebagai kolom pada tabel. Jadi di sini di dalam outputan ini ada yang digabung nih, kayak misal contoh kayak di sini, di paragraf sini sama di sini. Jadi di sini kita menggunakan span dan row span. Oke, kita buka dulu. Jadi di sini ada span ya. Span di sini berfungsi untuk menggabungkan dua kolom atau lebih. Sedangkan row span di sini, berfungsi sebagai untuk menggabungkan dua baris atau lebih. Selanjutnya kita masuk ke belajar 4, yaitu menyambungkan antar file HTML. Jadi di sini kita belajar cara untuk menambahkan navigasi bar, yaitu yang ada di sini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, sintaks-sintaks yang digunakan adalah sintaks HR, center, dan ahref. Oke. Dan juga sintaks yang digunakan untuk ini adalah gambar. Tapi ketika kita mengklik, kita akan langsung mengakses website dari UMRI atau Universitas Muhammadiyah Riau. Sintaks yang digunakan untuk membuat ini adalah menggunakan sintaks ini, center, ahref, dan image source. Jadi di sini ahref ini berfungsi sebagai link web yang mau kita tuju, dan image source ini sebagai gambar yang untuk ditempelkan sebuah link. Nah, jadi di dalam image source ini ada image ini sebagai nama foldernya, dan di sini adalah nama filenya. Dan width ini sebagai ukuran dari gambarnya. Jadi ukurannya sebesar ini. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.